Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2, subtema 4, pembelajaran 3. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja ke pembelajaran. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di bawah ini? Nah, ini adalah gambar Benny yang sedang berliburan di taman kota. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ya? Benny dan teman-temannya ini sedang apa? Ya, betul sekali, mereka ini sedang bermain ayunan. Nah, sekarang di sini ada cerita Benny yang sedang bermain ayunan di taman kota. Nah, anak-anak dengarkan dengan baik. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-teman main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-main. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, ini adalah cerita tentang Benny yang bermain di taman kota. Nah, dari bacaan ini, apakah anak-anak bisa membuat kalimat tanya berdasarkan bacaan tersebut? Nah, di pembelajaran kemarin ya, kita sudah pernah belajar tentang kata tanya. Mungkin dari anak-anak masih ada yang ingat. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, berapa, dan yang lain-lain. Dan kata tanya tersebut itu memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan mengasih contoh kalian kalimat tanya berdasarkan isi bacaan ini. Nah, contoh kalimat tanya yang pertama. Di mana Benny dan teman-temannya bermain ayunan? Nah, kira-kira di mana ya dari isi bacaan ini? Ya, betul sekali, di taman kota. Nah, contoh kalimat tanya yang kedua. Siapa yang berdiri di belakang Lani? Nah, kira-kira siapa? Ya, betul, yang berdiri di belakang Lani itu adalah Dayu. Nah, anak-anak nanti bisa ya membuat kalimat tanya sesuai dengan isi bacaan tersebut. Nanti bisa menggunakan kata tanya berapa, di mana, apa, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya sekarang kita di sini akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks bacaan bermain di taman kota. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Apa yang sedang dilakukan Benny? Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Dan pertanyaan yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, sekarang kita akan jawab bersama-sama sesuai dengan isi teks bacaan ini.
Apa yang sedang dilakukan Benny? Mungkin kira-kira dari anak-anak ada yang tahu? Ya, betul sekali. Benny dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Ya, anak-anak nanti bisa cari jawabannya di teksnya ini. Ya, ada Lani. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ayo, kira-kira dari anak-anak ada yang bisa menemukan ya? Di dalam teks ini siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Ya, betul sekali, yang duduk di ayunan paling kiri itu adalah Udin. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Nah, yang mengayunkan ayunan Benny di sini adalah Edo. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Nah, dari anak-anak ada yang bisa menemukan kira-kira di dalam teks bacaan ini? Ya, betul sekali, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Baik, selanjutnya kita akan cari tahu makna kata dari kata yang ada dalam bacaan tadi. Nah, sekarang kita akan mencari makna atau arti kata di dalam bacaan tadi. Nah, tadi ada kata taman. Nah, kira-kira taman ini mempunyai makna atau arti apa ya kira-kira? Nah, taman ini artinya atau mempunyai makna kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan tempat yang menyenangkan. Selanjutnya tadi ada kata kota. Nah, kota ini artinya daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, tadi juga ada kata ayunan. Ayunan ini mempunyai makna mainan untuk berayun-ayun. Bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan, kata ibu guru. Dan anak-anak pun menjawab, hore! Mereka sangat senang sekali ya. Nah, selanjutnya di sini sekarang anak-anak amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ayunan. Nah, yang pertama kita amati ciri-cirinya adalah tali ayunan. Nah, tali ayunan ini ciri-cirinya bentuknya panjang, terbuat dari benang yang dililit, sangat kuat. Nah, ini adalah tali ayunan ya anak-anak. Yang ini namanya tali ayunan. Berwarna putih, hitam, dan abu-abu. Nanti tergantung juga tali ayunan yang anak-anak amati. Nah, kebetulan ini tali ayunan yang kita amati sekarang. Selanjutnya di ayunan ini yang kita amati adalah tempat duduk ayunan. Nah, yang ini ya anak-anak, ini namanya tempat duduk ayunan. Nah, mari kita amati bersama-sama. Yang pertama itu bentuknya persegi panjang. Ya, betul sekali, bentuknya ini persegi panjang, terbuat dari kayu. Selanjutnya berwarna biru. Nah, tali ayunan tempat duduk ayunan ini bentuknya persegi panjang, terbuat dari kayu dan berwarna biru. Nah, selanjutnya yang kita amati di sini adalah tiangnya. Nah, yang ini ya anak-anak, ini namanya tiang ayunan. Nah, sekarang kita amati cari ciri-cirinya. Yang pertama itu bentuknya seperti tabung panjang. Selanjutnya terbuat dari besi dan sangat kuat. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari ayunan yang kita amati. Dan di sini juga kita bisa simpulkan ya anak-anak, bahwa ayunan ini adalah termasuk benda padat. Nah, jika benda padat itu dipindah-pindahkan tempatnya ya, bentuknya itu tetap atau tidak berubah. Benny, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Nah, di sini Benny dan teman-temannya akan belajar membuat kotak tisu dari pasir. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya membuat kotak tisu dari pasir? Nah, di sini Bapak punya gambar kotak tisu yang lapisan luarnya ini terbuat dari pasir. Nah, ini gambarnya ya.
Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar cara membuatnya. Nah, yang pertama anak-anak itu buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Sediakan lem, pasir warna terang, dan pasir warna yang gelap. Selanjutnya, olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Setelah itu, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Dan selanjutnya, kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna yang gelap. Nah, ini adalah cara nanti anak-anak untuk membuat kotak tisu yang terbuat dari pasir. Nanti anak-anak bisa ya mencobanya di rumah dengan teman-temannya. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Tanya Benny kepada Mei. Nah, di sini Mei menjawab, oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masing ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7, atau 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sama dengan 7 sekop pasir. Nah, di pembelajaran kemarin ya anak-anak, kita sudah pernah belajar pembagian. Nah, pembagian itu kita bisa cari dengan pengurangan berulang. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Di sini sekarang Bapak akan kasih contoh soal cerita. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Nah, truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Nah, kita bisa buat pembagiannya seperti ini. 24 dibagi 3, atau 24 ini adalah pasirnya sebanyak 24 truk dan diangkut oleh 3 truk. Nah, jadi bentuk pembagiannya seperti ini, 24 dibagi 3. Nah, kita bisa cari dulu dengan cara pengurangan berulang. 24 dikurang 3 sama dengan 21. Jadi di sini masih ada sisa ya anak-anak, 21, karena pengurangan ini sampai nanti hasil akhirnya itu 0. Berarti kita kurangkan lagi 21 dikurang 3 sama dengan 18. Karena masih ada sisa 18, jadi kita kurangkan lagi dengan 3. 18 kurang 3 sama dengan 15. 15 dikurang 3 lagi sama dengan 12. Jadi belum 0 ya, masih ada sisa. Jadi kita kurangkan terus. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, masih ada sisa 6 ya. Jadi kita kurangkan lagi 6 dengan 3. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, masih ada sisa juga. Jadi kita kurangkan lagi. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah hasil akhirnya 0. Jadi pengurangannya cukup sampai di sini. Jadi sekarang kita bisa hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nah, jadi di sini ada pengurangan sebanyak 8 kali pengurangan. Jadi bentuk kalimat matematikanya seperti ini. 24 dibagi 3 sama dengan 24 dikurang dengan angka 3 sebanyak 8 kali. Sehingga hasil akhirnya ini adalah 0. Maka 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi kalimat jadinya masing-masing truk itu mengangkut pasir sebanyak 8 kali. Ingat ya anak-anak, bukan hasil 24 dibagi 3 itu bukan 0, tapi 24 itu dibagi 3 sama dengan 8, karena di sini ada 8 pengurangan. Artinya ada 8 kali pengurangan. Baik, kita ke contoh berikutnya supaya nanti anak-anak lebih paham lagi. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Nah, kita buat dulu bentuk pembagiannya. Nah, bentuk pembagiannya seperti ini.
36 dibagi 4. Nah, sekarang kita akan cari pengurangan berulangnya. 36 dikurang 4 sama dengan 32. Nah, karena masih ada sisa, jadi kita kurangkan lagi. 32 dikurang 4 sama dengan 28. 28 dikurang 4 sama dengan 24. Masih ada sisa ya, belum sampai hasil akhirnya itu 0. Jadi kita kurangkan terus. 24 dikurang 4 sama dengan 20. Nah, 20 dikurang dengan 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. Masih ada sisa terus, jadi kita akan kurangkan lagi. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Masih ada sisa, jadi kita kurangkan lagi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah hasil akhirnya 0, berarti pengurangannya cukup sampai di sini. Jadi kita akan hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9 pengurangan. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. 36 dibagi 4 sama dengan 36 dikurang dengan angka 4 sebanyak 9 kali. 36 dikurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4 kurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0 sebanyak 9 kali. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9 karena di sini ada pengurangan sebanyak 9 kali. Jadi kalimat jadinya, jadi ayunan di taman kota ada 9 baris. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara kita mencari pembagian itu dengan bentuk pengurangan berulang. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Nah, di sini ada percakapan anak-anak tentang pembagian berturut-turut sebanyak 3 kali. Nah, di sini ibu gurunya menjawab, wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Tanya siswa di sini. Nah, di sini ibu guru memberikan caranya. Nah, caranya mudah kok, Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil bagiannya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi bentuknya seperti ini. 72 dibagi 9 dibagi 2. Nah, kita cari dulu 72 dibagi 9. Nah, 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, setelah itu hasilnya ini baru kita akan bagi dengan angka 2. Hasil dari 72 dibagi 9 sama dengan 8, kita akan bagi dengan angka 2. Maka 8 dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, begitu ya anak-anak caranya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh supaya anak-anak lebih paham lagi. Nah, di sini Bapak punya pembagian 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, di sini kita cari dulu hasil pembagian dari 14 dibagi 7. Nah, setelah itu nanti baru hasilnya ini kita bagi dengan angka 2. Kita abaikan dulu angka 2-nya. Yang kita cari adalah 14 dibagi 7 terlebih dahulu. 14 dibagi 7, nah kita cari dengan pengurangan berulang. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 7. Masih ada sisa ya 7, berarti kita kurangkan lagi. 7 kurang 7 sama dengan 0. Nah, ini sudah hasil akhirnya 0. Jadi pengurangannya cukup sampai di sini. Nah, setelah itu baru kita hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. 1, 2. Nah, cuma ada 2 ya. Jadi 14 dibagi 7 berarti sama dengan 2. Nah, kita taruh 2-nya di sini, baru kita akan bagi dengan angka 2 ini. Jadi hasilnya ini kita bagi dengan angka 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan
Baik, contoh soal berikutnya. 28 dibagi 7 dibagi 2. Nah, yang kita cari dulu adalah hasil dari 28 dibagi 7. Nah, 28 dibagi 7 kita bisa cari dengan pengurangan berulang juga. Berarti 28 dikurang 7 sama dengan 21. Jadi 21 dikurang 7 sama dengan 14. Karena masih ada sisa 14, jadi kita kurangkan lagi. 14 kurang 7 sama dengan 7. Karena masih ada sisa 7 lagi, berarti kita akan kurangkan sampai hasil akhirnya 0. Jadi 7 kurang 7 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. Kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali pengurangan. Berarti 28 dibagi 7 sama dengan 4. Nah, setelah itu baru kita bagi hasilnya ini dengan angka 2 yang di atas ini. Jadi 4 dibagi 2. Nah, berapakah kira-kira 4 dibagi 2 hasilnya? Nah, kita akan cari juga dengan pengurangan berulang. Jadi 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Setelah itu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini hasil akhirnya sudah 0 ya. Jadi kita akan hitung ada berapa banyak pengurangan di sini. Kita hitung dari atas 1, 2. Nah, jadi cuman ada 2 pengurangan. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, maka 4 dibagi 2 ini sama dengan 2 karena ada 2 pengurangan berulang di sini. Nah, begini cara kita mencari pembagian 3 kali berturut-turut. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 4 pembelajaran 4. Dan sebelum Bapak akhiri, jika video ini bermanfaat bisa nanti dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.